Sekian lama kita berdua saling mencinta, berbagi kasih. Nikmati lagu Juara di 102,3 FM Bandung. Hit Bandung Beautiful. Pagi ini kalian ditemenin sama gue, siapa lagi yang cantik imut-imut ini kalau bukan Jessie. Semoga pagi kalian tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas. Nah, tema kita kali ini kita akan membahas tentang masih berlakukah perjodohan di zaman now? Gimana menurut kalian? Tetap di 102,3 FM. Resmikan cinta, cinta di antara kita. Lama-lama kita berpacaran, berdua-duaan. Mas, maaf ya nunggunya kelamaan. Ayo cepat-cepat kita ke KUA, resmikan hubungan kita berdua. Jangan lama-lama jika berpacaran, berdua-duaan. Kenapa kayak gitu sih, Jess? Kenapa? Ya, mimpi buruk. Jess, kamu kenapa sih? Belakangan ini kok galau melulu? Gara-gara pacar ya? Enggak, Pak. Bukan gara-gara pacar. Saya cuman bete aja. Masa jadi penyiar radio terus? Emang kamu maunya jadi apa? Kan dari dulu memang kamu mau jadi penyiar. Tuh, fans kamu di luar sana udah begitu banyak tuh. Iya sih, Pak. Tapi kan jadi penyiar tuh udah 5 tahun. Masa nggak naik-naik sih? Bapak kan bantuin saya. Promoin saya biar jadi produser. Bapak tenang aja. Pokoknya saya itu nggak bakal ngecewain Bapak. Apalagi radio ini. Iya sih. Ah, kebetulan bos besar lagi cari produser baru. Siapa tahu kamu masuk persyaratan. Ah, gitu. Nah, persyaratannya apa aja? Kamu itu harus bikin film dokumenter pendek tentang padepokan silat. Tapi Jess, pemilik padepokan tadi orangnya nggak mau dibongkar latar belakangnya. Jadi pinter-pinter lah kamu ngulik itu. Nah, kamu temuin tuh orangnya. Emang nama orang itu siapa, Pak? Rangga Warsito. Ah iya ya, Rangga Warsito. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Pak RT, mau ikut latihan juga sama saya? Waduh, kalau saya ikut latihan mah bisa-bisa tulang saya pada rontok semua. Kedatangan saya ke sini teh mau mengkonfirmasi soal lahan padepokan. Katanya di sini akan dibangun ruko. Alhamdulillah, Pak RT. Eta mah bagus, ide bagus Pak RT. Jadi anak-anak teh kalau pada aus gampang belinya di warung. Karena kalau udah bikin ruko pasti ada yang buka warung. Bukan ke situ. Itu artinya padepokan ini harus pindah. Ah, pindah? Iya. Atau Pak RT sendiri kan tahu anak-anak teh latihan di sini nggak pada pakai bayar. Kalau harus pada pindah, uang sewanya saya dari mana Pak RT? Nah, itu. Makanya saya datang ke sini mau kasih tahu sebelumnya digusur, Aden cari tempat lain. Aduh, karunya eta anak-anak gimana Pak RT? Jess, emang bener ya? Lo mau diangkat jadi produser? Iya, kalau memenuhi persyaratan sih, kenapa enggak? Enak banget lo jalan-jalan. Lo kan penyiar, bukan reporter.
Lihat aja lo, Jess. Gue bakal gagalin lo jadi produser. Sekian lama kita berdua saling mencinta, Ma. berbagi kasih. Sorry ya, Ma, agak telat. Soalnya habis nyelesain kerjaan. Wah, tumben banget sih, Ma. Ngajakin makan di restoran. Traktir ya? Mama itu ngajakin kamu makan bareng di sini karena ada yang mau Mama omongin. Ngomongin apa sih, Ma? Mama mau ngejodohin kamu. Aduh, Ma. Apaan sih ngejodoh-jodohin segala? Enggak, Jessy nggak mau. Umur kamu itu kan udah 30 tahun. Udah gitu, kamu masih belum punya pacar sampai sekarang. Nanti apa kata omongan orang? Jessy nggak mau dijodoh-jodohin karena Jessy bisa nyari pacar sendiri. Jessy, Lagi, Ma. Mama itu udah ada calon buat kamu. Mulai besok aku itu keluar kota, mau ngurusin proyek buat kenaikan jabatan. Proyek? Kamu sekarang kerjanya di proyek? Udah ya, Ma? Yes, jangan lupa ya, deadline. Kasihan atuh almarhum Abah Sobar kalau padepokan sampai bener-bener digusur dan pencak silatnya hilang. Aduh, itu kebayang. Amit-amit ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Aden? Akang teh kok sedih? Akang teh mikirin Soim ya? Udah tuh Kang, jangan dipikirin. Soim kan udah ada di sini. Kenapa tuh Kang? Akang mau dipijetin ya? Ah, enggak, Im. Makasih banyak. Udah tuh nggak apa-apa Soim pijetin ya. Enggak apa-apa, Im. Udah. Permisi dulu, udah keburu malam. Punten. Akang teh mending gitu sama Soim. Ini Soim udah cantik atuh Kang. Kang Aden teh. Udah tuh ah. Siangan lagi. Jam berapa nih? Di sini ya? Emang? Oh iya, kasih. Ya, makasih. Permisi. Permisi, Mas. Bang? Kang? Permisi. Tanyain diem aja. Mas, Neng teh ada urusan apa gitu? ini kan padepokan pencak silat Artayuda. Iya. Yang punya siapa ya? Oh, pemiliknya teh almarhum Abah Sobar, guru saya. Oh gitu. Ada, bagus deh. Ada urusan apa nih? Gue lagi mau ada riset tugas kampus. Sebenarnya sih gue malas jauh-jauh panas-panas kayak gini. Cuman ya gimana dong demi nilai. Terus biar gue lulus. Jadi gue harus riset padepokan ini. Boleh. Boleh? Ya? Bener kan? Makasih. Terus gue harus kemana? Sok. Biar saya kasih lihat dulu. Sekian lama kita berdua saling mencinta, berbagi kasih seperti kisah Ramadan cinta. Seru juga ya latihannya. Ya, gitulah Neng. Tapi sayang Neng, padepokan ini teh rencananya pengen digusur. Hah? Digusur? Kenapa? Katanya sih pengen dibikin ruko atau apa gitu. Sayang banget ya, padahal pencak silat itu kan harus diberdayakan, gak boleh hilang sejarahnya. Nah, eta Neng, eta yang sudah menjadi amanah dari almarhum Abah Sobar. Dia teh pengen supaya padepokan ini tetap ada. Tapi ya mau gimana lagi Neng?
Tapi ya saya sih bakalan tetap menjaga padepokan ini gimana pun supaya tetap bertahan. Sini di mana ya? Si Neng teh bercanda kali. Masa mau nyari hotel, Neng, di desa terpencil kayak begini? Lagian ini mah bukan desa wisata, Neng. Mana ada hotel? Mana dong, masa gue harus bolak-balik kota sini sih? Oh, atau gini nih. Gimana kalau Neng teh tidur aja sama junior-junior perempuan di padepokan ini? Mereka mah baik-baik, Neng. Tenang. Ya. Udah nggak usah mikirin bayar, Neng. Anggap aja padepokan ini teh punya Neng juga. Ya. Oke? Oke lah. Panas, Neng, hari ini. Biarkan dunia menjadi saksi cinta kita berdua. Resmikan cinta, cinta di antara kita. Mana bisa tidur. Lama-lama kita mencinta. Den! Ari maneh teh naonan pagi-pagi nyapu di dia. Ari maneh teh udah nyari belum tempat baru buat padepokan? Pokoknya saya mah nggak percaya kalau lahan kita mau digusur. Nggak percaya kumaha kan maneh teh juga denger sendiri Pak RT yang ngomong di sini mau digusur. Tanah ini teh peninggalan almarhum kakek saya. Orang dia sendiri yang cerita sama saya. Jadi kamu teh ngerasa ini teh tanah maneh gitu? Mana sok buktinya, sertifikatnya mana? Mana buktinya? Punya maneh bukan? Jawab atuh, terus jawaban. Atau pokoknya mah saya bakalan mencari uang supaya saya bisa membeli tanah ini. Aden, maneh teh sok gitu, sok ngalucu, tong ngimpi. Maneh teh cuman guru silat, dibayar juga suka rela, makanan setiap hari lagi. Ubi, cepat. Singkong. Nah, eta ngata-ngatain orang makan ubi, sendirinya teh overdosis sama ubi. Stop. Lihat, Bek. Apa ya ini ya? Ini apa? Gede banget. Handphone masih segede gini. Ini bisa dilihat-lihat ini. Tombolnya ya? Iya, tombolnya banyak. Wah, ini juga bisa dibuka. Bisa ada gini-gini ya? Hei, aduh, sini. Ini pada ngapain sih? Aduh, kalian pada ngapain? Itu ngapain? Dipegang-pegang. Ini handphone. Aduh. Yalah, nanti rusak lagi. Pada dipegang-pegang segala. Ini ngapain sih? Teh, itu tongkat apa ya? Udah deh, jelasin juga nggak ngerti. Ini buat kerja. Udah, sih. Udah mendingan kalian sana kek, ngapain kek? Mandi. Yaudah sih teh. Lo bisa nggak sih bilang sama anak didik lo tuh jangan ngerusakin barang gue? Kalau barang-barang gue rusak, siapa yang mau ganti coba? Ya, atau punten, Neng. Eta mungkin anak-anak teh belum terbiasa ngeliat barang-barang yang bagus gitu. Maaf ya, punten. Gue mau mandi di mana? Neng kalau mau mandi mah langsung aja di sungai. Di sungai? Emangnya nggak ada kamar mandi, bak mandi atau shower gitu? Naon eta sawer? Aya sawer di dia mah, Neng. Nggak boleh. Shower buat mandi. Oh iya nggak ada eta juga, Neng, sama. Udah, mandi. Neng, sungainya. Sih, kamu udah tahu sungainya? Jangan menunda hubungan ini, hubungan cinta. Biarkan dunia menjadi saksi kisah kita berdua. Resmikan cinta, cinta di antara kita. Jangan lama-lama kita berpacaran. Lo ngapain sih? Mau ngikutin gue terus mau ngintipin gue mandi ya?
Si Neng mah suka suujon. Atau jangan suujon, Neng. Saya mah cuma... Ya terus ngapain ngikutin gue? Saya teh cuma mau nunjukin lokasi sungainya ada di mana. Neng pasti belum tahu kan? Belum. Makanya niat saya mau baik. Mau nunjukin jalan. Ya kalau gitu ngomong aja langsung dari tadi, nggak usah pakai. Udah, megang-megangnya. Hah? Cari kesempatan banget sih, lepasin. Cari kesempatan. Wow, kenapa dilepasin sih? Sakit tahu. Atuh tadi Neng minta dilepasin. Ayo deh. Udah, nggak usah megang-megang. Udah jalan cepetan. Menjadi saksi cinta kita berdua, resmikan cinta, cinta di antara kita. Duh, woi, berhenti woi. Aduh, tungguin woi, tungguin gue. Wah, kenapa pakai lari-lari sih? Kaki gue sakit, gue sakit. Neng teh nggak apa-apa. Kenapa sih pakai lari-lari segala? Sini lagi, tempatnya naik, turun, mana berdebu. Ini memang bagian dari latihan supaya kita semua teh kuat gitu. Lagian kenapa nggak pakai treadmill aja sih latihannya? Kan udah modern. Treadmill teh nah, treadmill. Ya udah deh. Apa Neng mau saya gendong aja? Bener aja lo. Emang Neng masih kuat gitu jalan? Enggak sih. Ya udah tuh, yuk. Tanjakan turunan bener. Aduh, Neng jatuh Neng. Nggak usah lebay, katanya penyaksian mah kuat. Turunin. Aduh, saya teh mau tanya sama Akang, itu perempuan teh siapa? Akang. Im, kamu teh nggak usah pakai teriak-teriak. Saya mah dengar kamu ngomong apa juga. Ya udah aku kenalin. Ini teh nama Jessi. Dia dari kota. Liput tentang padepokan di sini. Ayo kenalan. Ayo. Kalau gitu saya teh mau juga jadi muridnya Akang, biar bisa gendongan kayak tadi. Maksud kamu teh mau ikut latihan gitu? Iya atuh Kang, biar bisa digendong. Soim, ingat kamu teh udah tua, masa mau gabung sama anak-anak kecil latihan di sini? Allah, Kang teh meni tega. Pokoknya Soim teh nggak mau tahu, yang penting bisa digendong. Iya atuh Soim, dia mah lagian nggak ikut latihan, cuma ngeliput doang. Udahlah jangan banyakan iri kamu mah. Biarin aja atuh, yang penting digendong. Ulah bikin malu. Jangan berisik. Halo, Ma. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tante hanya meninggal, Mah. Iya udah, iya. Aku sana sekarang, Mah. Anterin gue pulang sekarang. Atuh Neng, kalau jam segini mah cari angkutan umum susah Neng. Gue nggak mau tahu gimana caranya. Gue mesti balik sekarang juga. Atuh, ya udah. Ada teman saya nanti biar anterin Neng sampai ke kota ya. Ya udah sekarang pokoknya lo gendong gue ke pondok dulu. Gue mau ambil tas, ya. Jangan pegang-pegang atuh. Akang teh meni tega sama Soim. Akang. Sekian lama kita berdua saling mencinta. Man. Kadieu geura. Den, kenapa? Kela. Man. Jadi ini teh Neng Jessi, teman saya dari kota. Nah, sekarang dia teh harus buru-buru pulang ke kota. Biar ikut sama kamu ya. Ya boleh atuh Den, kamu. Tapi kamu teh jangan macem-macem, ini teman saya. Ya enggak atuh, kamu suka ada-ada aja. Neng, jadi si Maman ini teh kerjaannya nganterin kambing bolak-balik ke kota. Jadi kita nebeng sama dia aja ya. Daripada susah nyari kendaraan, ya. Kalian berdua nggak apa-apa duduk di belakang. Soalnya Mang Gomez sudah ada di depan. Nggak bisa ditukar kambingnya di depan. Si Neng masuk ada-ada aja. Atau saya nyetirnya gimana sih? Kalau menurut saya mah udah ikut aja Neng. Daripada susah lagi nyari kendaraan. Nah gitu atuh.
Udah ayo jalan tuh. Ayo tuh. Mang Mes berangkat. Sekian lama kita berdua saling mencinta, berbagi kasih seperti kisah Ramadan cinta. Kenapa jadi ikut sih? Terus baliknya gimana? Kita berdua. Atau Neng, saya mah gampang baliknya. Kan saya bisa ikut pulang lagi sama si Mama. Jangan menunda hubungan ini. Neng, atau kalau menurut saya mah Neng mendingan istirahat. Dari tadi juga udah kelihatan Neng teh mukanya kayak capek gitu, puyuh kalau kata orang Sunda. Iyalah, ikutin lo latihan sama anak-anak lari-lari gimana nggak gempor. Iya tuh si Neng, baru satu putaran aja udah gempor, Neng. Anak-anak biasanya teh bahkan 50 sampai 60 putaran. Habis itu baru latihan pencak silat. Kok sampai segitunya sih? Nah justru Neng, anak-anak itu harus dibina dari masa kecil. Jadi nanti kalau udah besar teh badannya kuat dan mentalnya juga udah siap buat menghadapi ibu kota gitu lah. Jangan lama-lama jika berpacaran. Berdua-duaan. By the way, nama asli lu tuh siapa sih? Iya, Aden Neng. Aden itu nama asli saya. Masa sih? Masa saya sama nama sendiri teh nggak yakin sih Neng, ada aja. Terus kalau orang gak waris itu siapa? Nggak tahu nih, nggak tahu saya mah. Siapa juga itu ya? Udah Neng, mendingan Neng teh istirahat aja. Ini perjalanan teh masih jauh, lagi pula panas, kasihan sih Neng ya. Makanya sok atuh bobo. Biarkan dunia menjadi saksi cinta kita berdua. Resmikan cinta, cinta di antara kita. Lama-lama kita berpacar. Neng, bangun Neng. Neng. Bangun, ayo atuh udah sampai. Udah sampai. Udah sampai nih. Iya. Dame. Ini gimana turunnya? Ayo kakinya dulu aku. Neng. Pegangin. Aduh. Udah ya. Makasih ya, Man. Ya sama-sama tuh Neng, tenang aja. Kalau mau minta tolong mah bilang aja, pasti saya tolongin. Kamu teh ngomong sembarangan ya. Kamu lewatin saya dulu, baru bisa ngomong kayak begitu. Udah jangan pada ribut. Aden makasih ya. Iya Neng, sama-sama. Aku balik dulu. Iya. Enak kan? Ya. Neng, itu teh pacar kamu? Pacar? Iya. Kenapa tuh kamu teh kayak yang cemburu gitu? Saya PDKT ini si Neng. Man, bukan apa-apa. Masalahnya teh kamu itu belum pantas pacaran sama kaum manusia. Kamu mah sama Mbak aja nih, sikat we. Ayo, Udah berangkat dulu saya. Yuk. Mana sih Kak Jessi nih? Ini dia nih. Aduh, kamu jauh-jauh deh. Ngomongnya jauh aja ya. Masih bau kambing sih. Aneh baunya. Jess, nggak nyangka ya. Tante Anya itu udah ngedahuluin kita. Nah, tantanya memang udah bolak-balik ke rumah sakit terus gara-gara penyakit livernya. Ya mau gimana pun, kita harus ikhlas. Tantanya kan udah bahagia di sana. Tapi Jess, harta warisannya Tante Anya itu jatuh
siapa ya? Dia itu kan hidupnya sendirian. Nah, kalau itu, Dion yakin mah jatuhnya ke tangan mama. Kan kalau jatuh ke tangan mama nih, Dion kan ikut kecipratan. Ya bener. Kalau jatuh ke tangan mama, mama jagain warisannya. Tapi kalau itu jatuhnya ke tangan mama. Ma, tantenya aja belum dikuburin, masa udah ngomongin warisan sih? Ini tuh harus jelas, Jess. Kalau enggak, nanti warisannya itu jatuh ke tangan orang lain. Ya sih, mau mandi dulu, mau ganti baju. Gimana sih dia malah nggak pikirin harta warisannya Tante Anya? Kalau Dion sih mah, Dion yakin warisan ini pasti jatuh ke tangan. Mudah-mudahan warisannya jatuh ke tangan mama ya. Harus. Saya turut berduka cita, Bu. Perkenalkan, nama saya Yusuf, pengacaranya Bu Anya. Saya Ratna, Pak. Saya kakak kandungnya almarhumah Anya. Gimana, Pak? Warisannya jatuh ke tangan saya kan, Pak? Mama tenang aja, Mah. Ini warisan. Pasti bakal jatuh ke tangan Mama. Bener nggak, Pak? Mama apaan sih? Belum apa-apa juga udah ngomongin gituan. Saya boleh bicara sekarang? Boleh, Pak. Lebih cepat itu lebih baik. Saya tuh udah gak sabaran loh, Pak. Semua warisan, harta, rumah, sama tanah yang ada di desa itu jatuh ke saya kan, Pak? Jessie. Pak, saya mohon nggak usah dilanjutin dulu ya. Kami lagi dalam keadaan berduka. Maaf, Bu. Deh. Ma, ini gimana, Ma? Ya tahu. Harta warisan bisa jatuh ke tangan deh Kak Jessie. Aduh, Mama juga nggak tahu kok bisa ke tangannya Jessie sih. Bukannya buat Mama. Ya, ada apa, Pak RT? Gini, saya teh dapat kabar kalau yang punya tanah ini baru saja meninggal dan tanahnya sudah diwariskan ke orang lain. Tapi masih keluarganya juga sih. Ya tuh Pak RT udah pasti keluarganya, masa ke tukang cendol diwariskannya? Nah itu, bisa jadi yang mewarisi tanahnya ini akan cepet-cepet ngejualnya. Eta gawat Pak RT, gawat! Ya, saya juga. Kalau dia pengen buru-buru jual, berarti semakin cepat pula digusur. Masya Allah, Pak RT. Kumahanya. Man, ayo atuh buru. Ayo kemana? Kamu? Atuh mannya biasa ke kota tuh man. Ini Den, hari ini teh saya akan ke kota. Soalnya nggak ada pesanan dari kota kambing teh. Tapi gini Den, ntar kalau ke kota saya pasti kabarin kamu, ya? Ya udah. Jangan lupa kabarin Man ya. Pasti Den. Belum, siap. Namaku bunga melati terlahir dari pasangan dewa dewi. Alamatku taman. Enggak, Mah. Aku nggak akan jual semua warisan dari Tante Anya. Jessie, coba deh kamu bayangin. Rumah ini tuh besar. Tanahnya juga luas. Pasti kamu kan akan kerepotan ngurusinnya. Iya, Ma, tapi aku harus jaga semua warisan peninggalan Tante Anya. Ayolah, Jess. Enggak, Ma. Aku nggak akan jual satupun warisan dari Tante Anya, titik. Gini deh, Jess. Kalau kamu jual ini rumah, tanah luas juga kamu jual, pasti kamu akan dapat uang yang banyak. Kamu bisa gunakan uang itu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Iya, tapi kalau aku jual, Tante Anya pasti akan sedih, Ma. Kalau kamu nggak mau jual juga, udah Mama mati aja deh sekalian. Kamu punya perasaan sedikit dong. Mama tuh nggak main-main loh. Aku juga nggak main-main, Ma. Dan keputusan aku udah bulat. Mama ingat ya, Tante Anya sudah mewariskan semuanya.
termasuk rumah dan tanah. Dan itu udah jadi milik aku. Jessie! Yes. Jessie! Gimana ceritanya mah bisa kayak gini? Aduh, kumahanya. Kalau tanah Padepokan teh sampai beneran dijual. Pokoknya mas saya harus cari alamat ini. Kok gelap sih? Ada lampu ya? Kayak ada yang lewat. Jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Woi, saya tak. Ayo Kang, tolong matai. Ini mah keponakannya almarhum Bu Anya. Iya Kang. Kalau gitu kita bawa ke rumahnya aja yuk Kang. Ayo Kang. Tolong karunya. Ayo. Sekian lama kita berdua saling mencinta. Jess, ini Mama Jess. Jessie. Seperti kisah bangun dong yang buat dia sedih gini. dan cinta. Kita berdua sudah dewasa, jangan menunda hubungan ini, hubungan cinta bisa bahaya. Semalam ada warga yang telepon Mama. Katanya kamu jatuh pingsan. Terus tolongin sama warga. Makanya kita datang ke sini. Emang Kakak nggak tahu siapa yang ngerjain Kakak? Ngeri banget tau gak Kak? Mama tuh khawatir sama kamu. Emangnya kamu tuh punya musuh? Kemungkinan itu sudah curi. Ya nggak ngerti kenapa pakai udah Jess. Kalau saran Mama, mendingan kamu tinggal di rumah Mama. Mama nggak mau kamu sendirian. Lagian juga Jess, kamu kenapa sih malah lebih senang tinggal di rumahnya Tante Anya daripada di rumah Mama? Udah gak mau sama lagi. Iya kalau
tinggal di rumah mama, Jessy mau tidur di mana? Lagian jam kerja Jessy itu kan beda sama berdua. Jessy juga sendiri, mandiri. Oh, dia kan rumah kita sempit, mau ditambah 1 orang lagi. Kak, tapi nih Kak, menurut Dion, kejadian kakak malam ini pasti ada hubungannya sama tantanya. Maksud kamu? Ya ini masih tebakan Dion aja sih Kak. Ya kan kakak tahu nih, harta warisannya tantanya tuh gede banget. Pasti ada orang lain selain kita yang ngincer warisan itu kan. Nah, betul tuh kata Dion. Resmikan cinta, cinta di antara kita. Den, kamu nunggu dari tadi? Iya tuh, kamu teh meni lama. Man. Maaf, masih ada urusan. Maaf ya. Ya, tenang naon lah. Man, seperti biasa, saya mau ikut ya sampai ke kota ya. Ya ikut aja tuh Den, kamu mah kayak siapa aja. Tapi seperti biasa, kamu mah duduk di belakang sama kambing ya. Atuh tenang aja, temenan sama kamu aja bisa, apalagi cuma sama kambing. Ayo bro. Maksudnya? Ayo buru-buru. Maksudnya apa? Si Aden mah. Udah gue kunci. Ada yang masuk. Warisan naon sih? Hah? Teror naon? Neng tekenya salah orang. Saya mau orang baik-baik atau Neng? Loh? Ngapain di sini? Ya tuh Neng yang ngapain? Emang rumahnya deket sini? Ya rumah gue di Jalan Cipaganti nomor 102. Terus lo kesini tujuannya apa? Ada yang lo cari? Sebentar. Jalan Cipaganti nomor 102. Cipaganti nomor 102. Berarti Neng teh Adinda Jessica. Iya. Emang kenapa? Yes! Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya jalanku dipermudah buat ketemu sama ahli warisnya Ibu Anya. Ngapain nyebut-nyebut sama tante gue? Jadi gini Neng, tanah Padepokan itu sebenarnya tanahnya Ibu Anya yang dititipkan sama kakek saya. Tanah di desa. Semua warisan, harta, rumah, sama tanah yang ada di desa itu jatuh ke tangan Jessy. Oh gitu. Kalau aja gue tahu pasti nggak akan kayak gini jadinya. Jadi tanah Padepokan itu dititipin dari Ibu Anya ke kakek saya. Sama kakek saya tuh dibikin jadi Padepokan pencak silat. Ternyata Tante Anya bukan cuma baik ya, tapi super baik. Dan sekarang gue tahu kenapa Tante Anya ngerahasiain tentang Padepokan itu. Karena pasti banyak yang mau. Makanya Neng, saya teh kesini mau ketemu sama ahli warisnya Ibu Anya, yaitu Neng sendiri. Karena rencananya tanah itu teh pengen dijual. Saya teh mau ngomong sama Neng, jangan dijual dulu atuh Neng. Nanti kalau saya insya Allah punya uang, biar saya aja yang beli. Ya. Nah, kalau soal itu gue masih belum tahu deh. Gue masih bingung. Karena gue aja masih mikirin soal peneror gue itu. Gue nggak tahu siapa dan tujuannya apa. Peneror? Emang ada yang neror, Neng? Atuh Neng gampang. Bilang aja sama saya. Biar saya silat aja, Neng. Tenang aja. Nggak tahu siapa. Lo temenin gue ya. Ikut gue balik ke rumah. Siap-siap, Neng. Tapi ini kumaha, Neng? Cepetan.
nggak bisa ikutan masuk ke dalam deh. Lo cari penginapan lain aja ya. Atuh Neng, tapi kumaha soal padepokan. Saya mah nggak bisa lama-lama di sini. Ya tapi gue ngantuk banget. Neng, atuh Neng. Sok. Atuh si Neng teh kumaha. Diajak ngobrol malah tutup pintu. Pokoknya saya mah harus bisa ngebujuk dia, harus bisa. Kang Aden! Kang! Soim cantik teh dateng, Kang! Kang Aden! Kalian teh ngapain? Pada ngobrol, bukannya latihan? Gimana mau latihan atuh teh? Orang yang ngajarinya juga nggak ada. Mending gak pinter-pinter, kan yang ngajarin kalian Kang Aden. Kang Aden teh udah pergi dari kemarin teh. Masya Allah, kalian teh serius? Kang Aden! Kang Aden teh kenapa begitu cepat pergi dipanggil Tuhan? Soim teh cinta mati sama Kang Aden. Soim teh pengen nikah tuh Kang, ya Allah. Soim teh kenapa? Maksud Neng teh, Kang Aden pergi ke kota, bukan meninggal teh. Alah, kalian teh bukannya ngomong dari tadi, makanya kalau ngomong teh yang jelas. Kang Aden teh ngapain pergi ke kota? Ya cari yang punya padepokan ini atuh biar gak dijual. Terus kok gak ngomong-ngomong sama Soim? Kalau ngomong kan Soim teh mau ikut. Neng. Kela atuh. Kumaha pembicaraan kita semalam. Neng teh nggak jadi ngejualan itu kan? Gue tuh masih pusing, lagi riwah. Mau kerja, Tak dulu. Atuh saya teh gimana? Saya belum mandi, belum makan. Buat lo makan. Tuh ya. Udah, buru-buru. Apaan sih? Akhirnya tuh orang pulang juga. Nggak perlu ganggu gue lagi. Nggak. Gue kayaknya belum aman deh tinggal di sini. Apa gue tinggal di hotel aja ya buat sementara? Lepasin! Tolong! Apa kamu? Ayo, maju. Balik kemana? So. Sini kamu. Aden. Makasih ya. Makasih lo udah nyelamatin nyawa gue. Dan gue utang nyawa sama lo. Itu mah bukan karena saya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mah cuma perantara aja. Gue takut, Den. Takut. Ya udah, sekarang Neng mah nggak usah takut lagi ya. Kan udah ada saya di sini. Jangan menunda. Lo mau ya jadi bodyguard gue selama 24 jam sampai gue aman. Dan kalau lo mau, gue gak akan jual padepokan itu. Gue akan biarin lo dan anak-anak tinggal di situ. Saksi kisah kita berdua. Resmikan Iya nih, saya mau. Saya bakal ngelakuin apa aja buat Neng. Makasih banyak ya. Neng teh udah kayak malaikat penyelamat buat saya. Makasih Neng. Sama-sama. Ayo cepat-cepat kita ke KUA. Resmikan hubungan.
cepat kita ke KUA untuk resmikan hubungan kita berdua. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Gimana sih? Baru pertama jadi bodyguard udah bikin malu. Nih, ini kota besar. Semua orang tuh punya kesibukan masing-masing. Jadi jangan kayak gitu dong. Atuh Neng, saya itu bodyguard Neng. Jadi Neng tuh tanggung jawab penuh saya. Jadi Neng tuh nggak boleh sampai kena sentuh sama orang lain, itu bahaya Neng. Tapi nggak gitu caranya. Jangan kasar. Neng, niat saya teh. Neng, niat saya teh baik Neng. Atuh, buru Neng. Aden sama Jesse ya. Sama Jesse, oke ya. 2 orang ya. Apain lo? Sekedap. Nggak usah. Ini lagi free, ini gratis. Silakan. Kita bisa bayar aja. Nggak bisa. Gratis. Di sini. Sirgo mangko sir gula Jawa. Sir boleh naksir kalau abang suka. Sirgo mangko sir gula Jawa. Saya nggak tahu paham sama makanan kayak begini, takut malah perutnya malah nolak gitu. Lagi pula nih, di restoran ini teh aneh. Masa kita yang bayar, kita yang masak, atau jangan mau nih. Ya emang konsepnya kayak gitu. Itu rugi ya mah. Ih, beda lah. Ternyata orang secantik dan sesukses Neng Jesse teh baik banget sama orang desa kayak saya. Duh, bisa-bisa saya teh jatuh cinta sama Neng Jesse. Nih orang walaupun udik tapi cakep juga kalau dipandangin. Ya, isi sadar. Neng teh mau masuk. Iya. Ya udah, biar saya cek dulu keamanan di dalam ya. Ngapain sih? Nggak usah. Ini kantor gue. Gue kerja di sini. Gue jadi penyiar. Ini tempat kerja gue. Jadi gue tahu kalau di sini tuh aman dari peneror itu. Ya udah, lo tunggu di sini aja deh. Atau kalau nggak tunggu di situ tuh, di ruang tamu. Gue masuk dulu ketemu bos. Iya tuh. Sok. Jangan malu-maluin. Sok atuh Neng masuk. Di sini. Jadi gimana perkembangan kamu, Jess? Apa kamu masih dapat teror itu lagi? Udah enggak sih, Pak. Tapi tetap aja saya harus cari tahu apa motivasinya. Gini, Jess. Saya ini khawatir bukan cuma keselamatan kamu aja, tetapi juga job kamu. Saya kasih opsi deh. Kalau memang nggak bisa diterusin, nggak apa, Jess. Tahun depan toh masih ada promosi kenaikan jabatan. Emangnya proyek itu mau dikasih ke siapa, Pak? Ya, Bian mungkin. Enggak, Pak. Saya pasti bisa terusin proyek ini. Saya yakin, Pak, bagaimanapun caranya, saya akan tetap terusin proyek ini. Sekian lama kita berdua saling Beres. mencinta. Nggak apa-apa ya, lo tidur di sini. Soalnya nggak mungkin kan gue suruh tidur. Oh iya, nggak apa-apa Neng, tenang aja. Saya mah bisa tidur di tenda aja udah bersyukur. Karena prioritas saya teh Neng. Neng teh harus damai, aman, sejahtera, sentosa, tentram. Gitu. Banyak gaya lo. Sial, itu pasti orang yang udah gagalin rencana gue kemarin. Pasti dia dibayar untuk melindungi Jesse. Oh iya, kalau mau buang air kecil di kamar mandi situ aja garasi ada kok. Ah iya. Terus airnya juga nggak perlu nih, Mbak. Waduh.
mah nyindir. Emangnya saya kampungan banget apa? Nih udah gue udah ngantuk. Gue masuk ya. Tidur ya. Berdua-duaan itu tidak baik. Ayo cepat-cepat cinta. Aden, sarapan dulu nih. Olah Neng, atau segala repot-repot dibikinin sarapan. Padahal mah saya juga bisa beli sendiri. Kan Neng juga sering ngasih uang ke saya. Apa? Emang lagi pengen bikin aja. Cuman sandwich. Ramadan cinta. Oh iya udah tuh biar saya cobain ya. Kelihatannya sih enak banget. Jessy, berani-beraninya sih kamu ngundang orang asing ke rumah ini, kamu mau digerebek apa sama warga? Punten, Bu, kenalin, nama saya Aden. Saya teh bodyguardnya Neng Jessy. Bodyguard, Kak? Buat apa? Ya buat ngejagain sama ngelindungin gue lah dari peneror itu. Dia itu jago silat dan di desanya dia guru pencak silat yang emang diseganin. Kamu mau ngapain sih bawa orang udik kayak begini ke sini? Kak, mendingan Dion yang jaga kakak. Daripada si cupu ini, gak jelas. Udah lo diem aja. Dia itu udah nyelamatin nyawa gue dan gue berutang budi sama dia. Udah aja sih. Mama itu datang ke sini mau bilang sama kamu kalau Mama udah punya calon suami buat kamu. Dia itu lulusan Amerika. Udah gitu dia duda kaya lagi. Ma, udah stop. Jessy udah gak mau dijodoh-jodohin lagi. Jessy bisa cari sendiri kok. Kenapa sih selalu ngomong kayak begitu? Jessy! Dengar Mama dulu. Mendingan lo keluar dari sini. Gue tahu kok. Lo cuma mau manfaatin kekayaan kakak gue doang kan? Oh, atau jangan-jangan peneror selama ini lo ya? Sekarang lo mau jadi pahlawan buat kakak gue. Kamu teh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Saya tidak mungkin berbuat hal serendah itu. Dan saya kasih tahu sama kamu, penerornya itu justru adalah orang terdekat Jessy. Paham kamu teh? Saya permisi. Neng Jessy, Gue ikut lo ke desa ya. atau jangan Neng. Kalau Neng ikutnya nanti Mama sama Aden Neng teh khawatir ya. Mereka gak akan khawatir sama gue. Yang mereka khawatirin cuma harta warisan gue. Maksud Neng? Udah, gak usah banyak nanya. Jalan yuk. Iya tapi Neng. Udah gak usah banyak tanya. Udah, kalau gue nggak boleh ikut, gue pulang lagi aja. Ya tuh boleh Neng, masa nggak boleh ikut? Masa saya mau ngelarang yang punya tanah sih? Ya udah, ayo atuh. Jessy tetap nggak mau jual tanahnya. Ih, bandel banget sih tuh anak. Kita harus dapetin sertifikatnya. Kalau kita temuin tuh sertifikatnya, kita jual tanahnya. Atau kita gadein aja. Dia bagus tuh, Ma. Kan Kak Jessy lagi pergi nih. Kita bisa lebih leluasa di rumah ini. Ayo kita sikat, Ma. Ayo. Sekian lama kita berdua saling mencinta, berbagi kasih seperti kisah Ramadan cinta. Makanan udah siap buat lo sama anak-anak.
Loh, Neng, segala disiapin makanan, repot-repot. Saya jadi nggak enak sama Neng Jessi. Kenapa nggak enak? Itu nggak enak, Neng. Neng teh pemilik tanah ini. Harusnya teh saya yang memperlakukan Neng kayak raja. Bisa aja sih. Jadi, bener, A. Pemilik padepokan ini Teteh Jessi. Iya. Hore, Teteh Jessi hebat. Tapi, Teteh Jessi balik lagi ke sini mau ngusir kita ya? Enggak, siapa yang mau ngusir kalian? Kalian akan tetap tinggal di sini karena kakak nggak akan jual padepokan ini. Neng, kamu tuh beneran nggak bohong? Atuh Neng, saya kan di kota juga belum dapetin peneror Neng. Udah gitu banyak nyusahin Neng Jessi juga lagi di kota. Ya lagian gue juga lebih berat ke anak-anak bukan karena lo. Ya kalau lo mau pergi sih silakan, tinggal gue yang ngajarin anak-anak. Si Neng masuk bercanda wae. Udah suruh makan. Ya udah tuh pada makan, sob. Istirahat dulu, istirahat. Makan. Ayo, makan. Makan yang banyak ya. Aden! Saya dengar kamu tuh habis dari kota. Enak banget dari kota, jalan-jalan, giliran anak-anak di sini ditelantarin. Kalau Made nggak bisa ngajar, biar saya aja yang ngajar. Terus kamu teh ngapain ke desa ini terus? Kamu teh bukan muhrim sama Kang Aden? Mau saya laporin Pak RT biar digerebek gitu ya? Laporin aja udah. Kalian berdua teh apa-apaan datang marah-marah, hah? Pak RT teh udah tahu kalau Neng Jessi tinggal di sini. Lagian juga Neng Jessi tidur di mana, saya di mana. Sembarangan kalian berdua ngomong. Terus apa yang kamu dapat dari kota teh? Hah? Tetap aja kan padepokan ini tetap dijual? Nggak becus ngurus gitu aja. Nih kalau saya ngurus mah pasti benar, pasti beres. Emang kata siapa padepokan mau dijual? Banyak. Salah satunya Pak RT. Oh, lu segala Pak RT difitnah. Kalian tahu nggak siapa pemilik padepokan ini, hah? Nggak tahu atuh, emangnya siapa? Saha. Iya. Akang teh suka bohong atuh lah. Nggak mungkin atuh dia yang punya padepokan ini. Lihat aja tampilannya teh biasa aja, cantik juga cantikan saya kemana-mana. Jangan bohong atuh Kang. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kan gue pegang sertifikatnya. Nggak mungkin juga kan gue kasih lihat ke kalian. Yaudah Den, kita kesana aja, males gue. Yuk, tinggalin aja, yuk. Ini Aden, songong mana teh ka urangnya? Nah, jadi ini teh kamar kamu sementara sampai urusan kamu teh benar-benar selesai ya. Soalnya abis ngeliat rumah kamu yang menibadak itu, saya tuh jadi nggak enak kalau mau biarin kamu tidur sama anak-anak yang lain. Jadi ceritanya mau ngambil hati gue nih, supaya gue nggak jual padepokan. Emang masih ada niat jual? Ya enggak lah, sensi banget. Lagian, gue akan memenuhi janji gue kok. Gue akan mempertahankan padepokan ini dan mempercayai ke lo dan ke anak-anak. Makasih ya Neng. Kamu teh baik banget. Insya Allah saya akan membalas semua kebaikan kamu. Amin. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu ya. Ya, gue juga mau tidur ngantuk. Malam. Malam. Teruntuk cucuku, Rangga Warsito atau Aden. Rajinlah kamu berlatih pencaksilat dan jadilah yang terbaik.
Jadi Rangga Warisito itu Aden? Neng Jessi. Neng, kalau misalkan Neng lapar, bilang aja sama saya biar nanti makanannya saya antar ke kamar, ya? Udah kayak di hotel aja. Si Neng teh kunaon, jawabnya kok lemes begitu, tidak semangat. Lagi sakit ya? Enggak, gue gak sakit. Ah iya, mah pasti sakit, lagi demam ya. Ya udah, biar saya ambilin obat ya. Enggak. Shh, udah, saya ambilin obat. Oh, jadi ini kerjaan lo, cuman leyeh-leyeh terus diangkat jadi produser. Bian, lo ngapain kesini? Nyuruh lo pulang, karena kerjaan lo gak becus. Shh, jangan kencang-kencang nanti orangnya denger. Maksudnya, sampai sekarang lo belum nemuin orang yang namanya Rangga Warisito. Ya ampun Jess, kerjaan lo apa sih? Nyari satu orang aja nggak becus. Itu orang kunci buat proyek kita sukses. Lo bisa diem gak sih? Gue nggak mungkin kan sejujur itu buat deketin dia. Karena kata Mas Wisnu, dia itu paling nggak suka diusik masa lalunya. Ya udah, mulai sekarang gue yang handle proyek ini. Nggak bisa. Gue udah nemuin siapa Rangga Warisito. Dan gue akan jujur siapa diri gue sebenarnya. Jadi selama ini kamu teh bohongin saya? Hah? Aden, gue bisa... Alah udahlah, kamu gak usah ngomong apa-apa lagi. Kamu jelas-jelas bilang sama saya kalau kamu teh kerja sambil kuliah. Dan semua proyek ini itu tugas kuliah kamu. Tapi apa buktinya? Hah? Udah bohongin saya. What, Jess? Jahat banget lo, sumpah. Diem lo. Kalau bukan karena lo, gak akan seruwet ini masalahnya. Gue akan jelasin kalau memang waktunya tepat. Gue udah tahu siapa lo Rangga Warisito kan. Lo orang yang gue cari. Kamu udah gak usah ngomong apa-apa lagi. Dan kamu jangan pernah berani usik-usik masa lalu saya. Paham? Secepatnya saya akan segera pergi dari sini. Saya sadar saya bukan siapa-siapa. Dan saya juga tahu kamu teh berhak atas lahan ini. Karena ini memang milik kamu. Tapi kamu gak pernah berhak untuk bohongin saya. Hah? Lahan lo? Gue makin bingung. Sebenarnya ada apa sih ini? Jahat lo. Kasihan atuh ya Kang Aden. Kayaknya teh dia dimainin sama perempuan itu. Gak mungkin. Ini mah pasti salah paham. Saya mah yakin ini pasti salah paham. Aduh, karunya si Jessi. Samperin atuh yuk, jadi gak enak. Kita jelasin. Ya udah tuh, ayo. Gue emang jahat. Gue emang salah. Tapi lo kenapa gak pernah ngasih waktu gue buat jelasin? Gue bisa bertahan di sini karena gue cinta sama lo, Den. Gue cinta sama lo. Wah tuh, Celik. Jadi gak enak ini, minta maaf yuk. Parah nggak tuh? Ayo, ayo. Ayo tuh, yuk. Jess. Udah tuh, kamu teh jangan nangis. Toim, Farhan. Jess, kita teh kesini mau minta maaf ya. Kita udah selalu jahat sama kamu sama Aden. Masalah kamu sama si Aden mah, saya teh yakin itu cuma salah paham. Tapi kayaknya gue harus tetap pergi dari sini. Padepokan itu tetap milik Aden dan anak-anak. Gue nggak berniat gue jual. Aduh, jangan gitu tuh. Gini, saya mau kasih tahu ke kamu. Kamu teh harus tahu dulu masa lalunya Kang Aden. Kang Aden teh nggak suka kalau masa lalunya itu diusik-usik. Itu teh bikin dia ingat sama almarhum kakeknya, Atta Yuda. Sejak orang tuanya meninggal, si Aden teh diurus sama kakeknya. Tiap hari latihan silat supaya ilmunya teh nurun.
terus dibagi-bagiin ke anak yang lain. Tapi Kang Aden teh males. Dia teh ogah-ogahan latihan silatnya. Jadinya teh ilmunya nggak ada yang nyangkut sama dia. Nggak lama kakinya teh sakit terus meninggal. Begitu ceritanya. Itu teh jadi penyesalan seumur hidup buat si Aden. Makanya sekarang si Aden sering banget latihan silat. Supaya dia bisa buktiin sama musuh-musuh kakeknya kalau dia teh bisa silat. Udah tuh ya, kamu jangan sedih lagi. Makasih ya, Soe. Farhan. Perhatiin kita ya. Ma. Assalamualaikum. Nggak ada orang ya? Yon, orang mana sih? Lepasin! Lepasin! Tolong! Tolong! Jadi beneran ini tumben kamu, Jess, datang ke sini. Tapi kamu datang di saat yang tepat. kenapa, Ma? Ada masalah? Gini, Jess. Tadi tuh kan Mama belanja. Terus kasirnya bilang kartu kreditnya itu udah nggak bisa dipakai. Katanya over limit. Akhirnya mau nggak mau ya Mama ngeluarin uang cash deh. Mama tuh belanja apa aja sih, Ma? Kartu itu limitnya 50 juta. Dan Mama dapat uang cash dari mana coba? Ya buat biaya hidup sehari-hari Mama. Mama ke salon, mani-pedi, krimbat, arisan sosialita, terus shopping. Untungnya sih Mama punya uang cash, ya Mama bayar deh jadinya. Ya kan? Tunggu deh. Kayaknya Jessie kenal sama anting, kalung, sama gelang yang Mama pakai. Itu punya tantanya kan? Atau jangan-jangan Mama udah ngambil semua perhiasan tantanya terus Mama jual? Iya, emangnya kenapa? Wajar dong Mama ngelakuin ini. Mama ini kan kakaknya tante Anya. Lagian juga Jess, kamu gimana sih? Kan Mama udah suruh jual tanah. Kamu tuh susah banget. Cukup, Ma, cukup! Kalian udah keterlaluan. Kalian nggak tahu kan gimana susahnya kerja dan susahnya cari uang. Kalian cuma bisanya ngerongrong. Aku udah capek sama kalian. Kak, maksud kakak apa sih? Sombong banget mentang-mentang udah dapat duit. Apalagi dapat warisan lu dari tantanya. Ini yang maksudnya apa? Dia nggak ngerti, Kak. Itu kan cuma sarung tangan biasa. Nggak usah ngeles. Ini sarung tangan yang dipakai peneror itu. Kalian sekongkol kan mau nyelakain aku. Aku nggak ngerti ya. Aku udah terlalu baik sama kalian. Tapi kalian malah mau nyingkirin aku cuman karena tahu warisannya tante Anya. Ini nggak bisa dibiarin. Dan aku akan lapor kalian ke kantor polisi dengan bukti ini. Jessie, jangan Jess! Jessie, Mama mohon Jess, jangan laporin ke polisi. Mama sama Dim itu cuma senang. Kak, ini bukan salah Mama, Kak. Ini salah Dion. Apalagi pas Dion tahu kakak nggak mau ngejual warisan itu. Dion juga pengen jadi orang kaya, Kak. Kalau gitu, lo yang gue bawa ke kantor polisi.
Jesse jangan. Udah mah, kamu tenang aja. Ini salah Dion kok. Bawa lo ke kantor polisi. Udah masuk sana. Setelah semua yang Dion lakuin sama kakak. Gue yang salah. Gue selama ini gak pernah peduli sama kalian. Gue ngerasa dengan ngasih lo dan mama uang, itu udah cukup. Tapi ternyata ada yang lebih dari itu. Jessie, Mama gak mau ngeliat kamu nangis, nak. Mama sayang sama kamu. Mama minta maaf kalau Mama sering manfaatin kamu. Kalian itu keluargaku satu-satunya. Aku gak mau kehilangan orang yang aku sayang untuk kedua kali. Kau tahu dan kau menghilang. Lagi mikirin si Jessie ya? Kamu ngapain kesini? Tenang aja, saya emang nggak mau ribut dah kali ini mah. Bagus deh, saya juga lagi nggak mau berantem. Ya, saya kesini mau minta maaf sebenarnya. Maafin ya. Ya, saya maafin. Udah, kamu mendingan sekarang pulang lah. Ngusir ini teh? Nggak bisa gitu atuh. Ini teh lahan si Jessie dari mana teh nggak bisa ngusir saya. Maafan lagi ya. Kamu kayak ya. Dan susul si Jessie Gi. Si Jessie teh cewek baik. Dia juga udah cerita sama saya semuanya tentang peneroran itu. Dia cerita sama kamu? Masalah yang si Jessie hadapin teh masalah besar. Ya teh butuh kamu, Den. Kamu teh harus lupain semua masa lalu kamu. Kan yang penting mah sekarang kamu teh udah bisa pencak silat, udah ngajarin anak-anak di sini juga. Tapi dia teh udah bohongin saya. Emang kamu nggak ngebohongin dia gitu? Atau apa saya bohong? Perasaan kamu. Kamu suka kan sama dia? Den, emang kamu teh nggak khawatir gitu sama si Jessie? Kalau misalnya si peneror datang lagi, terus nyulik si Jessie, terus Jessie kenapa-napa, kamu nggak khawatir gitu? Iya, khawatir. Tuh kan, kamu teh suka sama dia. Udah susulin si Jessie ya, secepatnya. Jangan sampai enggak. Saya mau tidur dulu, ngantuk. Makasih ya. Bener juga kata si Farhan. Neng Jessie itu udah baik banget dan ngejual padepokan ini. Masa buat ngelindungin dia aja saya nggak bisa? Pokoknya mas saya besok harus ke kota. Harus pokoknya mah. Iya bebas sih. Tapi kalau gue pribadi gue nggak setuju ya. Boro-boro dijodohin. Kadang kalau kita udah menemukan pasangan hati kita yang kita cintain, kita belum tentu bisa bersatu. Ya contohnya sih kayak yang gue alamin sekarang. Ketika gue udah menemukan cinta gue, ya tapi ada aja hal yang bikin gue gak bisa bersatu sama dia. Kenapa gue jadi curhat ya? Oke, kalau gitu gue bakal kasih satu lagu buat kalian dari Arman Maulana, judulnya Tunggu di Sana. Tetap di 102,3 FM. Angga Warsito.
Aden, ngapain kesini? Aden udah jelasin semuanya ke gue, Jess. Gue salut sama kalian yang sangat profesional. Dan gue minta maaf, Jess, karena selama ini gue jahat sama lo. Ya nggak apa-apa, udah gue maafin kok. Yaudah kalau gitu gue tinggal kalian berdua di sini ya. Good luck. Makasih ya. Neng, saya teh sebenarnya mau minta maaf sama Neng Jessie. Gak ada yang perlu dimaafin kok. Lagian kita juga gak ada hubungan apa-apa. Atuh Neng, tapi sebenarnya saya teh ada hal lain yang mau diomongin. Mau ngomong apa? Sebenarnya saya sayang sama Neng Jessie. Ya dari awal ketemu sampai saat ini, setiap inget dan melihat Neng teh hati saya deg-degan. Akhirnya ya saya baru tahu kalau sebenarnya saya sayang sama Neng. Kamu nggak bercanda? Ya enggak tuh Neng. Tuh gimana Neng? Neng teh gimana jawabannya tuh, jangan ketawa-ketawa aja. Saya nungguin di sini teh. Nungguin. Aku juga sayang sama kamu. Sekian beneran Neng? Kita berdua. Iya tuh alhamdulillah. Belum boleh gitu. Seperti kisah. Boleh kok. Dan cinta. Makasih ya Neng. Kita berdua sudah dewasa.